Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membahas semua tentang topik hari ini, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya sendiri, Alisa Salsabila, kemudian teman saya Zikma Mar'atus Solihah dan Wayan Sari Nur Sofa dan Anisatul Uyun. Jadi pada hari ini kami semua akan membahas tentang pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Apa yang kami tulis di PPT ini poin-poin penting saja, jadi tolong dengarkan kami karena kami akan menjabarkan poin-poin penting itu dalam sebuah penjelasan yang semoga bisa dipahami dengan teman-teman sekalian. Pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Latar belakang pendidikan adalah, apa itu pendidikan? Menurut saya, pendidikan adalah usaha atau tindakan untuk membentuk suatu kepribadian manusia. Jadi dari manusia itu lahir, pertama kali dia akan mendapatkan pendidikan. Mengapa pendidikan sangat penting? Karena pendidikan membentuk suatu corak dan bentuk amal pada kehidupan manusia. Bagaimana ia harus menentukan dirinya itu berawal dari pendidikan. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagaimana kisah Luqman mendidik anaknya yang dijelaskan pada surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Nanti saya akan menerangkan tentang itu, tetapi saya akan menjelaskan spesifikasinya terlebih dahulu. Di kisah Luqman itu, cerita itu menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak, ibadah sosial, dan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Kemudian dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 kita bisa mengetahui materi-materi yang bisa kita yang bisa kita jadikan referensi untuk pendidikan Islam dan kemudian kurikulum pendidikan Islam. Di sini rumusan masalah yang ingin kita bahas yaitu apa saja materi pendidikan yang tercantum dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 dan bagaimana kurikulum pendidikan Islam yang didasarkan pada perspektif Al-Quran dan Hadis. Kemudian kita juga akan membahas mengapa riset-riset ilmu kealaman penting untuk pendidikan dan apa yang dimaksud dengan integrasi ilmu kauniyah dan Quraniyah. Mengapa kami kelompok kami ingin membahas rumusan masalah itu? Karena kami bertujuan untuk mengetahui apa saja materi pendidikan Islam yang tercantum dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19 dan kami ingin kita semua bisa memahaminya. Kemudian untuk memahami kurikulum yang sesuai perspektif Al-Quran dan Hadis, untuk mengetahui pentingnya riset-riset ilmu kealaman dalam pendidikan, dan untuk memahami integrasi ilmu kauniyah dan Quraniyah. Dalam kandungan surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19 banyak terdapat hikmah-hikmah atau terdapat pelajaran yang bisa kita ambil dari surat itu. Kemudian apa hubungan Al-Quran surat Luqman dari ayat 12 sampai 19 dengan materi pendidikan? Pada ayat 12 Allah menjelaskan profil Luqman sebagai hamba Allah yang diberikan anugerah al-hikmah darinya. Dengan al-hikmah itu, ia mendidik anaknya menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Langkah-langkah Luqman mendidik anaknya dalam upaya mencapai abdan syakuro dijelaskan dalam ayat 13 sampai ayat 19 dengan rincian sebagai berikut. Larangan berbuat syirik atau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi, Luqman itu mengajarkan kepada anaknya untuk tidak berbuat syirik, untuk memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua atau keharusan berbuat baik kepada orang tua yang juga dibatasi oleh aturan-aturan Allah, keimanan, sholat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang terakhir adalah etika. Luqman tidak pernah bosan untuk menasihati seluruh anaknya. Nasihat Luqman berisi 9 perintah, 3 larangan, dan 7 argumentasi.
9 perintah tersebut adalah berbuat baik kepada orang tua, syukur kepada Allah dan orang tua, berkomunikasi dengan baik kepada orang tua, mengikuti pola hidup anbiya dan solihin, menegakkan sholat, amar ma'ruf, nahi munkar, sederhana dalam kehidupan, bersikap sopan dalam berkomunikasi. Kemudian larangan yang selalu diucapkan oleh Luqman kepada anaknya adalah larangan berbuat syirik, larangan bersikap sombong, larangan berlebihan dalam kehidupan. Sedangkan ketujuh argumen tersebut adalah barang siapa bersyukur, sungguh syukurnya itu untuk dirinya sendiri, dan barang siapa kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Kemudian yang kedua, sesungguhnya syirik itu ialah kezaliman yang besar. Yang ketiga, kepadanya manusia dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Yang keempat, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kelima, sesungguhnya semua itu merupakan azmil umur, merupakan sesuatu yang telah diwajibkan. Yang keenam, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Yang ketujuh, sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai, seperti itu. Kemudian di sini kita akan membahas dari rincian-rincian di atas, materi pendidikan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Luqman telah disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Kemudian materi-materi yang bisa kita ambil dari rincian tersebut dikategorisasikan sebagai berikut. Pertama, aqaid. Aqaid adalah yang menyangkut masalah keimanan kepada Allah. Hal ini sudah tercakup iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, pada para nabi, hari kiamat, dan qada dan qadar. Pada ayat ini, Luqman memberikan pendidikan dan pengajarannya kepada anaknya berupa akidah yang mantap agar tidak menyekutukan Allah. Itulah akidah tauhid, karena tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang selain Allah adalah makhluk ciptaannya. Ayat ini mendidik manusia bahwa keyakinan pertama dan utama yang perlu ditanamkan dan diresepkan kepada anak adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah ibadah atau syariah. Secara umum, ibadah diartikan sebagai sesembahan atau pengabdian. Ibadah sebenarnya tidak hanya sebatas penyembahan, tetapi juga berhubungan dengan tingkah laku manusia meliputi kehidupan. Materi ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, maupun dengan sesama manusia. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk sholat ini dinyatakan oleh ayat 17 dalam surat Al-Luqman, yakni satu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Kemudian yang ketiga adalah akhlak dan kesantunan. Sejalan dengan usaha membentuk dasar keyakinan atau keimanan, maka diperlukan juga usaha untuk membentuk akhlak yang mulia. Secara etimologis, akhlak adalah perbuatan yang mempunyai sangkut paut dengan kholik atau pencipta. Akhlak ini mencakup akhlak manusia terhadap kholiknya dan akhlak manusia terhadap makhluk. Makhluk itu bisa saja manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Akhlak termasuk di antara makna yang terpenting dalam hidup ini. Tingkatnya berada sesudah keimanan atau kepercayaan kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, hari akhir, qada dan qadar Allah. Maka dari itu, akhlak itu pantas sekali masuk dalam materi pendidikan. Apabila beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya adalah berkaitan erat dengan hubungan antara hamba dan Tuhannya, maka akhlak pertama sekali berkaitan dengan hubungan muamalah manusia dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kolektif. Tetapi yang perlu Anda ingat, yang perlu teman-teman ingat sekalian, akhlak tidak terbatas pada penyusunan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi lebih dari itu, juga mengatur hubungan manusia dengan segala yang terdapat dalam wujud kehidupan. Jadi kita harus mempunyai akhlak yang baik. Jadi pendidikan pertama itu terletak pada orang tua. Jadi orang tua itu harus mendidik akhlak anaknya agar akhlak anaknya itu menjadi akhlak yang beriman. Ayat yang menjelaskan ajar akhlak juga ada pada ayat 15 surat Al-Luqman. Ayat ini mendidik manusia agar mendahulukan dan mengutamakan akidah tauhid dan tidak boleh syirik. Seperti itu. Kemudian kurikulum pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh teman saya Zikma Mar'atus Sholihah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kurikulum pendidikan Islam.
kurikulum pendidikan Islam ini terdapat beberapa asas-asas pendidikan Islam, yakni asas agama, asas falsafah, asas psikologis, dan juga asas sosial. Yang pertama, asas agama. Asas agama ini merupakan asas yang termasuk dalam pendidikan yang harus meletakkan dasar falsafah, tujuan, dan kurikulumnya pada ajaran Islam yang meliputi akidah, ibadah, muamalah, dan hubungan-hubungan yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini bermakna bahwa semua itu pada akhirnya harus mengacu pada dua sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yakni asas falsafah. Asas falsafah ini memberikan arah dan kompas tujuan pendidikan Islam dengan dasar filosofis, sehingga susunan kurikulum pendidikan Islam ini mengandung suatu kebenaran, terutama dari sisi nilai-nilai sebagai pandangan hidup yang diyakini kebenarannya. Dan selanjutnya yakni asas psikologis. Asas ini memberikan arti bahwa kurikulum pendidikan Islam hendaknya disusun dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui anak didik. Kurikulum pendidikan Islam ini harus dirancang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan anak didik, tahap pematangan bakat-bakat jasmani, intelektual, pendidikan, emosi dan sosial, kebutuhan dan keinginan, minat, kecakapan, perbedaan individual, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek-aspek psikologis. Dan yang terakhir yakni asas sosial. Asas sosial ini merupakan pembentukan kurikulum pendidikan Islam yang harus mengacu ke arah realisasi individu dalam masyarakat. Pola yang demikian ini berarti bahwa semua kecenderungan dan perubahan yang telah dan bakal terjadi dalam perkembangan masyarakat manusia sebagai makhluk sosial harus mendapat tempat dalam kurikulum pendidikan Islam tersebut. Dan di sini saya akan menambahkan tentang karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, karakteristik kurikulum pendidikan Islam adalah pencerminan Islami yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan dalam seluruh aktivitas dan kegiatan kependidikan dalam praktiknya. Konsep inilah yang membedakan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan pada umumnya. Menurut Asy-Syaibani, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama yakni mementingkan tujuan agama dan akhlak dalam berbagai hal. Yang kedua memperluas perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, pengembangan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segala intelektual, psikologi, sosial, dan juga spiritual. Yang ketiga yakni adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran. Yang keempat menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis, baik yang bersifat akli maupun nakli, tetapi juga meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, pendidikan militer, pendidikan pertukangan, dan juga pendidikan asing dan lain-lain. Yang terakhir yakni keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan juga perbedaan individual antara siswa. Nah, itu adalah penjelasan dari kurikulum pendidikan, terutama kurikulum pendidikan Islam. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanita Sofa. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi ilmu-ilmu kealaman. Al-Quran dan hadis memerintahkan kepada manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan teknik mempelajari, mengamati, berpikir, dan mengkaji alam semesta. Al-Quran menantang manusia untuk bisa mengamati alam semesta sampai sekecil-kecilnya, yang terkandung dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-30, yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Jadi, ilmu kealaman ini mempelajari segala sesuatu di alam semesta ini, sehingga alam semesta menjadi satu objek. Dan tujuan mempelajari ilmu alamiah yaitu mencari kebenaran, di mana objeknya dan kebenaran itu bersifat relatif. Alam semesta sebagai objek penyelidikan mempunyai aspek yang sangat luas, misalnya aspek fisik,
aspek biologis, aspek kimiawi, aspek ekonomis, dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu kealaman dapat mencapai seluruh kebenarannya mengenai objeknya. Dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan harus objektif untuk mencapai kebenaran, yakni penyesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi harus menggunakan prosedur atau metode yang tepat. Ilmu Islam mempunyai 4 sumber yang bila digali secara ilmiah, seluruhnya hendak melahirkan ilmu Islam, ialah Al-Quran dan Sunnah, alam semesta, diri manusia, dan sejarah. Yang dimaksud Al-Quran dan As-Sunnah yaitu Al-Quran dan Sunnah, sumber ilmu Islam yang dimana di dalamnya ditemukan unsur yang bisa dibesarkan buat membentuk keberagamaan. Selaku sumber, Al-Quran serta Sunnah berisi konsep dasar yang lewat sesuatu proses yang sangat potensial untuk mengembangkan serta memberdaya ilmu-ilmu Islam. Yang kedua yaitu alam semesta. Al-Quran menganjurkan manusia untuk mencermati alamnya, langit, bumi, lautan, dan sebagainya, di mana manusia itu harus menyadari kebesaran serta keagungan Tuhan. Dengan ini, manusia hendak lebih beriman serta memiliki pedoman hidup dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Yang ketiga, diri manusia itu sendiri. Yang dimaksud diri manusia itu sendiri adalah manusia ditakdirkan serta diatur oleh Allah supaya bisa menciptakan pengetahuan, di mana dari diri manusia itu sendiri selaku alam mikro hendaklah melahirkan bermacam ilmu sosial ataupun humaniora sehabis pengetahuan atau mencari riset atau observasi serta eksperimen baik dalam aspek raga, psikis atau sosiologis. Yang keempat yaitu sejarah. Arti dari sejarah ini yaitu sejarah mengungkapkan peristiwa masa silam, baik politik, sosial, maupun ekonomi. Jadi, peristiwa atau kegiatan masa silam tersebut merupakan catatan yang diabaikan dalam tulis-menulis, laporan, dan lingkup yang luas. Sejarah di luarnya tidak lebih dari rekaman peristiwa atau kejadian masa lampau pada real individu dan masyarakat, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya. Dilihat dari sisi dalamnya, sejarah sebagai kritis dan cermat untuk mencari kebenaran dengan cerdas, penjelasan tentang sebab-sebab dan asal-usul segala sesuatu, suatu ilmu yang mendalam tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Kesimpulan yang diambil dari integrasi ilmu-ilmu kealaman yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada manusia di samping sebagai pembeda antara hak dan yang batil, juga menuntun manusia untuk menuntun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengamati, mempelajari, dan mengkaji. Terjadi dikotomi ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu-ilmu umum, menyebabkan para ilmuwan Islam berusaha melakukan islamisasi atau integrasi kedua ilmu tersebut. Sebab, kalau hal ini tidak dilakukan, maka membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatul Uyun akan melanjutkan penjelasan mengenai integrasi ilmu kauniyah dan Qur'aniyah. Sebelum saya menjelaskan tentang integrasi ilmu kauniyah dan Qur'aniyah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari ilmu itu sendiri. Nah, jadi ilmu itu adalah sebuah fakta atau penjelasan. Jadi ketika seseorang menjelaskan tentang suatu fakta, maka itu disebut dengan ilmu. Nah, karena orang itu memiliki pemahaman yang berbeda untuk memahami sesuatu, maka manusia pun memiliki kualitas penjelasan yang berbeda-beda. Kesimpulannya, manusia memiliki limitasi untuk menjelaskan sesuatu.
Jadi tidak ada manusia yang tidak terbatas, semua manusia pasti terbatas. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menjelaskan sesuatu menjadi lebih tepat dan bermanfaat manakala penjelasan tersebut berasal dari kelemahan kita, yaitu keterbatasan manusia. Maka dari itu, untuk melampaui keterbatasan manusia, manusia membutuhkan panduan lain, inspirasi lain, dan informasi lain yang disebut dengan wahyu. Nah, wahyu atau kalamullah inilah yang bersifat tidak terbatas. Bahkan sekecil apapun wahyu yang diberikan oleh Allah itu tidak akan cukup bagi manusia untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, karena begitu luasnya ilmu Allah atau begitu tidak terbatasnya wahyu Allah itu. Nah, maka di sini kita dapat melihat sesuatu yang radikal. Ternyata sumber pengetahuan tidak hanya berasal dari akal manusia. Akal manusia itu hanya untuk mengolah fakta, mengolah fenomena, mengolah pengalaman, mengolah apa yang dia lihat menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Nah, maka wahyu apabila kita katakan sebagai ayat, maka kita pasti mendengar istilah ayat yang sifatnya kauniyah, dan ada juga ayat yang bersifat kauliyah. Nah, kedua ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Kedua ini juga adalah yang menginspirasi manusia untuk memproduksi pengetahuan. Para ilmuwan modern saat ini itu sedang berlomba-lomba untuk memahami kauniyah Allah tanpa mereka tahu bahwa sebenarnya alam ini justru adalah ayatnya Allah. Alam ini adalah ayat Allah yang semestinya digali sedalam-dalamnya untuk semakin mendekatkan manusia pada kemahakuasaan Allah. Nah, melalui ayat kauliyah dan ayat kauniyah inilah Allah menunjukkan kekuasaannya. Ayat kauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan ayat kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Di sini saya mengambil pendapat dari Muhammad Ijazul Haq dari Universitas Damaskus. Berdasarkan penelitian beliau, ditemukan hasil bahwa ada sebanyak 750 ayat Al-Quran yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Allah telah mengimbau umat Islam, khususnya kaum intelektual, untuk senantiasa berpikir kritis dalam mengkaji fenomena alam dan menjadikan aktivitas ilmiah sebagai amaliyah integral umat Islam. Nah, contoh-contoh dari integrasi ilmu kauniyah dan Qur'aniyah sendiri dapat dilihat pada contoh berikut ini. Yang pertama, ada tentang proses terjadinya alam semesta atau yang biasa dikenal dengan teori Big Bang. Nah, ternyata sebelum penelitian ini dilakukan, di Al-Quran telah dijelaskan tentang proses terjadinya alam semesta yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, contoh yang lain itu juga ada tentang proses terjadinya besi yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist wa anzalna al-hadidu fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya mengenai penjelasan tentang peredaran matahari, bumi, bulan, dan planet pada garis porosnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 32
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya juga ada penjelasan tentang penciptaan yang berpasang-pasangan dalam Quran Surat Yasin ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Dan yang terakhir ada tentang proses pembentukan air yang telah dijelaskan juga dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 48, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi yursilur riyaha Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis sama'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadq yakhruju minal khilali fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Yang artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Nah, dari penjelasan, dari contoh-contoh yang telah saya paparkan, maka dapat dilihat beberapa contoh dari integrasi ilmu kauniyah dan Qur'aniyah. Betapa hebatnya Al-Quran telah ada sejak zaman dahulu, tapi telah membuktikan teori-teori yang telah dibuktikan pada para pakar yang telah melakukan penelitian di zaman ini. Nah, maka dari itu bukan sih aku komplit. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya ada tentang proses terjadinya besi yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qisti wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Selanjutnya ada penjelasan tentang peredaran matahari, bumi, bulan, dan planet pada garis porosnya.
yang telah dijelaskan pada Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbah Selanjutnya ada penjelasan tentang peredaran matahari, bumi, bulan, dan planet pada garis porosnya. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun, yang artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Selanjutnya ada penjelasan tentang penciptaan yang berpasang-pasangan dalam Quran Surat Yasin ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun, yang artinya Maha suci Allah yang telah menciptakan semua berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Dan yang terakhir ada tentang proses pembentukan air yang telah dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 48 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, yang artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Baiklah, demikianlah contoh-contoh dari integrasi ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.